Masakan rendang adalah salah satu masakan yang paling ikonik dari Indonesia, tetapi di Tengarai nih diperkirakan adanya itu semenjak abad ke-16 sampai ke-17. Betul. Itu karena rempah-rempah dari luar negeri sudah masuk lengkap. Tetapi sebenarnya itu udah ada belum sih sebelumnya? Ada beberapa perkiraan yang Mhm. mengatakan bahwa rendang itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum abad ke-16 dan 17. Masyarakat Minang Minang. itu adalah salah satu pusat perdagangan yang penting di Nusantara. Rendang ini punya pengaruh dari daerah Arab, daerah-daerah India, juga daerah Cina. Karena Sumatera ketika itu adalah bagian dari Selat Malaka, rute perdagangan Betul. bukan tradisional ya, rute perdagangan Internasional. kuno. Ya kuno, internasional kuno lah. Jadi kemungkinan sudah ada, cuman minus satu bahan, cabai. Cabai sendiri baru ditemukan ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika di abad ke-16 dan setelah itu barulah diimpor ke seluruh dunia. Nah, cuman kalau kita tarik balik lagi, kemungkinan rendang itu sudah ada di abad ke-14. Yang paling valid. Kenapa rendang ini identik dengan makanan yang dihidangkan di perayaan-perayaan besar, perayaan adat, pokoknya acara-acara penting lah. Dan sistem pemerintahan masyarakat Minang yang bernama Nagari itu mulai tercipta di abad ke-14. Kalau dari sini, gua sih bisa berasumsi ya, rendang itu sebenarnya udah ada jauh sebelum itu, walaupun mungkin tidak tercatat. Kemungkinan. Karena ketika di abad 14, ketika Nagari terbentuk, dia bisa menjadi makanan ikonik yang harus dihidangkan ketika ada acara adat. Berarti dia sebenarnya itu sudah populer dari sebelum itu. Betul Sampai-sampai sekali. levelnya itu dinaikkan. Betul. Jeleknya nggak ada catatannya nih masalahnya. Sayang sekali. Tapi kalau misalkan mau nanya nih, Hmm. rendang itu bahan-bahannya sebenarnya apa aja sih? Cuman dua sebenarnya. Daging sama rempah-rempah. Dagingnya daging apa? Daging itu daging sapi. Spesifiknya daging sengkel atau shanks. Shanks ini bagian mana coba? Paha bawah. Paha bawah, oke. Kenapa? Shanks itu potongan yang dagingnya kalau dimasaknya lama. Rendang itu proses masaknya lama ya guys ya. Aha. Bisa 3-4 jam. Bisa 8 jam kalau mau. Kalau mau bisa 8 jam. Tapi 3-4 jam yang optimalnya lah. Kalau dia dimasak lama seperti itu, dagingnya itu nggak hancur, teksturnya masih dapat, ciwinya masih dapat, dan bumbunya ngeresep. Cuman ada beberapa alternatif daging. Potongan lain masih ada. Ini kita rating dari yang pertama, shanks atau sengkel. Yang kedua itu adalah potongan brisket. Sandung lamur. Sandung lamur. Yang ketiga itu adalah round paha atas. Yang terakhir itu ada tenderloin. Tapi tenderloin itu kan sebenarnya dia lebih cocok untuk masakan steak. Lebih tepatnya masakan yang kalau dimasak itu nggak lama. Kalau gitu berarti sebenarnya nggak cocok dong untuk dimasak rendang. Ya kalau nggak ada. Kalau untuk tenderloin sebenarnya kan dia kalau dimasak lama tuh hancur ya. Tapi berarti dia kalau misalkan dimasak pakai bumbu jadi, bumbu instan, bumbu rendang instan, cocok dong. Cocok, nggak masalah. Kenapa? Karena bumbu instan itu lebih tendensinya, rasanya lebih kuat, lebih tajam. Jadi walaupun dia nggak terlalu nyerap, masih tetap berasa. Ya, karena nggak, namanya bumbu instan ya, kita masak nggak mungkin 3-4 jam. Paling lama setengah jam udah jadi. Nah, kalau kita masuk ke dalam proses pembuatan rendang, sebenarnya ini semuanya punya makna filosofis yang sangat amat dalam. Seperti biasanya pada makanan Indonesia yang semuanya punya simbolisasi. Lebih tepatnya di masyarakat Minang, adatnya itu sangat kuat. Dan adatnya itu menyatu sama agama. Berarti kemarin itu yang bikin rendang babi. Sampai masalah, setiap faktor yang dipakai di rendang. Kan rendang bahannya tuh yang paling utama daging, rempah-rempah, lado atau cabai, dan yang terakhir itu santan. Dan ini semuanya tuh masing-masing Semua punya arti. Punya arti. Pertama, daging. Daging itu melambangkan pemimpin adat yang tegas biasanya. Kalau bahasa aslinya tuh ngomongnya dagyang. Bahasa Minang nih Bahasa berarti Minang ya. Bahasa Padang lah kita ngomong. Nah. Orang Padang ngomong dagyang gitu. Kedua, santan. Disebutnya cadiak pandai. Cadiak pandai itu melambangkan orang-orang intelektual, orang-orang pintar. Yang ketiga, itu adalah lado. Lado ini berarti lada dan rempah-rempah. Bukan, lado itu cabai. Pedas itu melambangkan tetua-tetua agama, hukum-hukum agama. Oke. Kenapa? Kita tahu orang Minang itu kan menjunjung tinggi keagamaannya mereka. Betul. Lebih tepatnya, banyakan tuh masyarakat Minang itu beragama Islam. Jadi mereka sangat amat menjunjung tinggi kaidah-kaidah agama. Istilahnya agama itu pedas, tapi penting buat menjaga keberlangsungan hidupnya mereka. Karena untuk menata kehidupan. Betul. Sebagai regulasi. Betul. Kan, yang terakhir ada pemasak atau bumbu-bumbu.
rempah-rempah nih. Oke, ini berarti rempah yang dimaksud adalah kayak cengkeh lah, pala lah, yang Bawang putih, lain-lain ya. bawang merah, serai, daun jeruk. Nah, ini melambangkan keberagaman dalam suku Minang. Oke. Jadi ingat ya, waktu rendang ini ada, banyak orang dari berbagai macam daerah. Dari Arab, dari India, dari Cina, China. orang Melayu sendiri, mungkin dari orang dari pulau lain, itu juga datang untuk berdagang di sana dan membawa pengaruh. Masyarakat Padang pada zaman dulu, itu juga beragam. Dan itu bagian dari masyarakat mereka. Istilahnya ini kayak Bhinneka Tunggal Ika, Betul. tapi diterjemahkan menjadi makanan. Makanya keren banget ya. Kita tahu cuma makan, ya bang, nasi rendang 1 gitu. Kita taunya nasi rendang di warung sebelah sana 20.000 pakai nasi. Tapi ternyata makna filosofisnya itu dalam banget. Ini belum tentu loh makanan spaghetti ada kayak gini. Kalau kita telusurin balik, proses masak rendang itu sebenarnya diturunkan turun-temurun dari zaman dulu, mulut ke mulut. Setiap household punya cara masaknya sendiri, mungkin beda-beda dikit ya. Cuman cara tetap sama sampai detik ini. Jadi istilahnya kayak kenapa si rendang ini tidak punya catatan sampai abad ke-16 ke-17? Karena memang mereka itu secara tradisional diturunkannya itu dengan oral tradition. Betul. Bukan dengan catatan. Istilah gue ibu, gue punya anak, gue akan ajarin anak gue untuk masak rendang gitu. Dan ini juga salah satu media buat tuan rumahnya ya yang menyajikan rendang. Buat menunjukkan betapa skillnya mereka, terus kehebatan mereka buat menjamu. Dan ya beda-beda dikit lah ya, pasti mungkin istilahnya ada yang... setiap rumah itu punya resep sendiri. Betul. Walaupun resepnya beda-beda, tapi istilahnya kita nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, mana yang lebih enggak. Tapi Betul. yang penting itu adalah gimana cara lu mengekspresikan diri untuk menjamu tamu, kesopanan dan adab istiadabnya itu semuanya lewat masakan rendang ini. Betul. Ada satu jenis masakan lagi dari daerah Minang yang mirip, tapi gue nggak tahu nih. Gulai itu sama apa? Enggak, ada makna filosofis atau enggak? Nah, sebenarnya rendang ini dibagi 3 tingkatan. Oke. Bukan kasta ya, tapi ini dalam proses masaknya. Ya, kesatria, brahmana, waisya, sudra. Bukan dong, bukan gitu dong. Ketika dimasak pertama kali, bumbunya itu dicampurin semua, udah dagingnya masuk, pasti encer. Betul. Itu disebutnya gulai. Oke. Dan ini udah bisa dimakan. Kita juga punya masakan namanya gulai. Gulai Betul. kambing, gulai sapi, gulai ayam, itu banyak. Ini varian dari rendang bisa dibilang. Jadi gulai itu sebenarnya bukan makanan sendiri ya? Bisa dibilang udah jadi makanan sendiri. Karena udah ada variannya. Cuman ini proses masaknya. Pertama waktu dia banyak kuah disebutnya gulai. Tingkatan berikutnya namanya kalio. Bebek kalio? Itu kaleo. Oh gitu. Ini kalio. Yang bumbunya itu masih agak-agak basah sedikit. Agak becek lah. Cuman dia udah mulai ada karamelize sedikit-sedikit. Ya, itu disebutnya kalio. Yang ketiga disebutnya baru rendang. Ini kalau si santannya udah bener-bener hilang semua, bumbunya udah terkaramelize, rempahnya bumbunya tuh udah bener-bener ngeresep semua ke daging. Yang kering. Level rendang ini harusnya tuh kayak kuahnya itu dikit banget berarti ya? Betul, lebih sedikit, nggak basah-basah amat, nggak becek. Bumbunya pun udah kayak mirip kayak bumbu empal, cuman basah. Dan ini yang biasa kita makan di restoran Padang. Ya, restoran Padang tuh biasanya dia ada kayak daging kalio, daging gulai, betul, daging rendang. Dan lu tuh juga bisa milih kayak misalkan lu mau minta kuahnya, pasti yang dikasih itu bakalannya kuah gulai. Ya, kalau di modern itu banyak banget restoran Padang nyajin gulai. Gulai itu adalah variasi dari rendang. Makanya gue mesti kasih apresiasi sama orang-orang Minang. Dari satu masakan dia bisa bikin 3 variasi dan enak semua, jempol. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, kenapa rendang itu bisa populer? Kenapa restoran Padang itu ada di mana-mana? Pertama, orang Minang ini tipenya fighter. Mentalnya tuh mental pejuang, mentalnya kuat. Dan mereka mau sukses. Jadi kalau di tanah mereka sendiri, mereka misalnya kurang ada privilege, mereka merantau. Ini gue pernah denger dari teman gue yang orang Minang. Katanya gini, orang Minang itu kalau ngerantau, dia malu kalau pulang nggak jadi apa-apa. Waktu mereka merantau, mereka ini ngebawa budaya mereka. Salah satunya rendang. Kenapa rendang yang dibawa? Rendang ini makanannya kalau udah jadi, tahan lama. Bener juga, bisa disimpan lama. Disimpannya bisa lama. Jadi ini adalah kelebihannya ya, kenapa rendang itu bisa bertahan. Mungkin rendang sendiri ya, kalau di zaman dulu, ketika kita belum ada kulkas, belum ada microwave, dia kalau bisa dipanasin, dia tahannya itu bisa sampai seminggu. Lebih, iya, benar-benar. Iya kan? Orang traveling ya, kalau orang luar negeri, pasti kan baunya kayak jerky atau gimana. Ini salah satu mereka bikin bahan makanan, di mana waktu mereka traveling, mereka bisa bawa, mereka bisa makan tiap hari. Dan ingat ya, rendang itu kan bisa disuir-suir. Mereka bisa ngirit dong. Iya, bisa kan? ngirit. Dan rasa itu tajam, apa sih, fulfilling banget. Lu, come on lah, berapa orang, berapa viewer di sini yang ngomong,
Gue makan nasi sama bumbu rendang aja udah enak. Itu salah satunya. Gua- Gue juga. Nasi sama bumbu rendang udah enak. Nasi, telur, Mas tambahin bumbu rendang. Oke, udah enak banget dah. Gue pernah lagi kere, Con, Mas, nasi sama bumbu rendang doang nggak? Boleh apa nggak? Boleh, udah. Itu doang, udah enak banget. Bentar, itu Masnya nggak ngeliatin lu dengan mata terpicing kah? Mereka mengerti kok Cina ada yang kere. Dan di era globalisasi seperti ini, di mana banyak banget orang-orang luar mulai ngelirik makanan-makanan di Nusantara. Salah satu yang jadi highlight adalah rendang. Di tahun 2011, rendang menjadi makanan top 1, juaranya, makanan paling enak di dunia. Ya lu bayangin aja sekarang nih, makanan ala Europe, spaghetti. Mereka makan pakai apa? Keju doang sama apa tuh garam dikit, lada putih dikit. Lu makan masakan Cina nih. Gua maunya yang Qingtan. Pakainya apa? Garam, lada, paling totole. Makanan di luar Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan Asia Tengah deh. Semuanya itu simple. Sekomplikated-complicatednya cara masaknya doang yang banyak. Contoh mungkin disir dulu, di oven lagi, apa segala bla bla bla. Bumbunya. Tapi rendang, kalau lu mau bikin yang enak, setiap rempahnya itu preparationnya beda. Lu harus ingat ada yang di toast dulu, ada yang diapain dulu, masuk daun jeruknya kapan, masuk kemirinya harus sangrai dulu. Harus dihancurin dulu, dimasak dulu sampai jadi, harus ini matang. Ada yang harus diulek dulu. Betul, ini complicatednya setengah mati. Udah gitu, begitu jadi, ini bukan flavor bomb lagi, ini flavor atom bomb. Nuklir bomb. Nuklir. Rasanya umami, manis, asin, pedes, ada semua di sana. Sampai itu sempat dibawa sama Gordon Ramsay. Pernah sampai Gordon Ramsay istilahnya belajar sama William Wongso. Betul. Ya, kalau nggak salah. William Wongso. Itu dia belajar bikin rendang dan itu Master William Wongso. Jangan lu sebut namanya dengan sembarangan. Ya, Master William Wongso. Walaupun itu gue ngomong ya, that's not the real rendang sih. Tapi kalau dipilih sama masakan Mbak Minang sih. Wow, Mbak menang sih. Itu gak ada lawan sih itu sih. Rendang yang dibuat oleh orang Minang asli itu mereka punya karakter. Betul. Yang tidak dimiliki oleh kalau misalkan kita yang bukan Minang, kita mencoba mereplikasi itu resep, nggak tahu kenapa tuh rasanya tuh pasti beda. Pasti karena ada kita bedanya. punya karakter. Pasti bedanya. Saking go internasional seperti itu, diklaim coy. Sama Malaysia. Tolong ya tuh Malaysia ya, nggak cuma rendang, batik kita aja diklaim anjing. Cendol juga diklaim. Oh ya, really? Iya. Cuman ini gue nggak bisa menyalahkan 100%. Di masa lampau, namanya masakan seperti rendang, gulai, kari, itu bisa dibilang kategorinya adalah masakan peranakan. Betul. Kenapa? Karena ada pengaruh dari pedagang-pedagang dari Timur Tengah, dari India, dan lain-lain. Itu udah jadi bagian dari Southeast Asian cuisine. Karena kalau bumbu santannya sendiri, sebenarnya masakan peranakan ala kayak Penang, Malaysia itu banyak yang mirip. Mereka juga banyak kayak banyak laksa. Betul. Itu kan sebenarnya mirip juga kan. Betul. Lu banyak rempah dan lu banyak santan. Betul. Dua karakteristik yang mendefinisikan rendang, walaupun dagingnya beda. Di modern ini, variasi rendangan banyak. Rendang ayam, rendang vegetarian yang dari jamur-jamuran pun ada. Kentang doang juga ada. Yang kentang doang pun ada dan enak juga. Tapi yang dan terakhir, ada rendang babi. Nah, Dan kita tahu kenapa rendang babi ini waktu itu sempat ribut yang sampai mau dipenjarain lah apa segala. Padahal orangnya udah tutup. Udah tutup Udah dari tutup tahun ya? berapa tapi baru Dan viralnya tahun lalu. dipermasalahin. Ini sebenarnya agak pelik karena budaya Minang itu sudah terintegrasi dengan keagamaannya. Seperti Dimana? yang tadi gue bilang, Betul. orang Minang lahir itu lu Islam dan lu kalau murtad, mohon maaf lu nggak bisa. Karena budaya lu itu adalah Islam, sama kayak kita orang Cina, budaya kita adalah apa? Confucius. Tapi kalau boleh jujur ya, seenak-enak rendang babi. Gue pernah coba rendang babi, tetap enak rendang sapi. Kayak Hancur. hancur dan enakan sapi tetap. Kecuali lu bikin rendang babi mungkin pakai bumbu instan kali ya, masaknya cuma setengah Iya. jam jadi bisa. Tapi kalau misalkan lu masak pakai slow cook beneran, Gue jujur aja ya, rendang ayam pun enak rendang sapi. nggak bisa. Beda rasanya. Tetap enak rendang Rendang sapi. ayam itu ada apa ya, kayak ketika lu gigit itu ada rasa plain. Betul. Teksturnya sengkel itu yang bikin beda itu adalah dia tuh kan berurat-urat. Jadi ketika lu gigit tuh kayak ada layer-layernya. Dagingnya itu punya kayak serat-serat gitu. Nah, ayam nggak punya begitu. Gua sarankan kalau mau bikin rendang babi pakailah bumbu instan. Jangan lu coba slow cook. Ya, kalau di slow cook kagak enak. Tapi kalau misalkan mau dijual, kalau bisa tolong bikinlah rendangnya pakai sapi. Karena ini berhubungan dengan identitas dari sebuah kesukuan. Betul. Kalau mau dijual pun mungkin yang diganti namanya kali ya. Ya, Kari kering kan bisa. Kita respect budaya Minang. Gue ngomong gini sebagai orang Chinese juga bukannya
Bukannya gue nggak suka makan babi, tapi gue menghormati budaya yang ada di Indonesia. Istilahnya kita sebagai Cindo pun, kita juga ingin budaya kita dihormati. Jadi jika kalian juga adalah seorang Cindo, hormatilah budaya orang lain. Dan video ini adalah bagian dari serial baru kita yaitu Tasting Indonesia. Kalau kalian suka, silahkan like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia. Thank you for watching. We will see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.